Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izam Basamanullah, NIM 119128. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang Bani Abbasiyah. Selanjutnya yaitu membahas sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah sendiri melanjutkan dari kekuasaan dinasti Bani Umayyah yang dinamakan Daulah Abbasiyah karena pendiri dari penguasa dinasti ini adalah keturunan Bani Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, dan Bani Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Soffah. Periode pemerintahan dinasti Abbasiyah sendiri ada 5. Yang pertama dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi, disebut periode pengaruh Persia pertama. Karena pada masa kekuasaan Abu Abbas As-Soffah sampai Al-Wasik, pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Faktor terjadinya kemajuan pada periode ini adalah karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah dan ada partisipasi oleh orang-orang non-Arab, terutama bangsa Persia sendiri, dalam pembinaan peradaban Islam di berbagai bidang. Yang ketiga, fokusnya pembangunan peradaban Islam di masa itu yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah dari perluasan wilayah kekuasaan. Periode kedua ini dilakukan pada tahun 232 sampai 334 Hijriah. Periode ini disebut juga periode kekuasaan Turki karena pada masa itu orang-orang dari Turki menguasai Bani Abbasiyah tersebut. Ialah periode ketiga dari tahun 334 sampai 447 Hijriah. Pada periode ini dinasti Abbasiyah di bawah kekuasaan dinasti Buwayhi. Karena dinasti Buwayhi menganut aliran Syiah membuat keadaannya lebih buruk dibanding periode sebelumnya. Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang hanya diperintah dan diberi gaji. Pada periode ini pusat pemerintahan Islam dipindah dari Baghdad ke Shiraz, tempat Ali bin Buwayhi berkuasa. Selanjutnya yaitu periode keempat. Pada periode ini sering disebut juga kekuasaan Turki kedua, kembali ke periode kedua itu. Karena pada masa ini juga orang-orang Turki menguasai Bani Abbasiyah. Dikuasai lebih tepatnya Bani Saljuk. Selanjutnya yaitu periode kelima dari tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada masa ini kekuasaan bebas dari dinasti yang lainnya, akan tapi kekuasaan hanya dipusatkan di kota Baghdad. Berarti intinya itu tidak ada dari dinasti-dinasti yang lainnya dan bebas, tidak terpengaruh oleh antara Turki atau Persia atau yang lainnya. Selanjutnya tokoh yang berperan pada masa kemajuan Bani Abbasiyah itu sendiri. Yang pertama adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, pendiri Daulah Abbasiyah dan dikenal pula sebagai khalifah yang berpikiran maju, pemberani dan rapi dalam jalur pemerintahan. Yang kedua, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada masa kekhalifahan ini, pada masa itu disebut the Golden Age of Islam. Dan beliau juga sangat mencintai ilmu pengetahuan dan selalu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga ada Khalifah Al-Ma'mun. Beliau mendirikan Baitul Hikmah, yaitu seperti sekarang ini sering disebut pusatnya ilmu pengetahuan atau biasa disebut perpustakaan, seperti itu.
Selanjutnya pada masa itu terdapat banyak ilmuwan muslim yang terlahir pada masa itu. Kemajuan dari peradaban pada masa Bani Abbasiyah sendiri, yang pertama terdapat lembaga dan kegiatan ilmu pengetahuan. Pada masa itu telah dibangun maktab atau kutab dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah tempat anak-anak mengenal dasar bacaan, menghitung, dan menulis, serta anak remaja belajar dasar negara ilmu agama. Yang kedua, tingkat pendalaman para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah atau ke masjid-masjid, bahkan ke rumah-rumah gurunya. Pada saat itu kebiasaan seperti itu sudah diterapkan pada masa dinasti Abbasiyah itu sendiri. Selanjutnya, corak gerakan keilmuan. Corak gerakan keilmuan pada masa Bani Abbasiyah ini lebih spesifik. Kajian ilmu dan yang kemanfaatnya bersifat keduniawian hanya bertumbuh pada ilmu kedokteran, di samping kajian yang bersifat pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilmu astronomi, mantik, dan ilmu sastra baru dikembangkan dengan penerjemahan dari Yunani. Kemajuan dalam bidang agama pada masa ini terdapat ahli tafsir, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, dan Ibnu Muslim Muhammad bin Bahar Isfani. Dan dalam bidang fikih sendiri dikenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan dalam bidang hadis pada masa ini terdapat Imam Bukhari, karyanya Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim karyanya Sahih Muslim, dan Ibnu Majah karyanya Sunan Ibnu Majah, Abu Daud karyanya Sunan Abu Daud, Imam An-Nasai karyanya Sunan An-Nasai, dan Imam Baihaqi. Dari ilmu lughah tumbuh berkembang dengan pesat pula karena bahasa Arab semakin dewasa memerlukan suatu ilmu bahasa yang menyeluruh. Kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Yang pertama dari ilmu astronomi sendiri, melalui karya India Sindik diterjemahkan oleh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Farisi. Ia adalah astronom muslim pertama yang membuat astrolabel, yaitu alat untuk mengukur ketinggian bintang. Di samping itu masih ada ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Ibnu Isa Al-Astrolabi, Al-Farghani, Al-Batani, Umar Al-Hayyam, dan At-Tusi. Dari ilmu kedokteran sendiri, pada masa Daulah Abbasiyah berkembang pesat. Rumah sakit besar dan sekolah kedokteran banyak didirikan. Pada masa ini, dokter yang pertama dikenal adalah Al-Ibnu Rabbani At-Tarabi pada tahun 650 Hijriah. Ia mengarang buku Firdaus Al-Hikmah. Tokoh lainnya ada Ar-Razi, Al-Turaqi, dan Ibnu Sina. Ilmu sejarah dan geografi pada masa Abbasiyah, sejarawan ternama pada abad ketiga Hijriah adalah Ahmad bin Al-Yaqub. Abu Ja'far Muhammad bin Al-Tabari. Dalam bidang geografi umat Islam sangat maju, karena sejak semula bangsa Arab merupakan bangsa pedagang yang biasa menempuh jarak untuk berniaga yang sangat jauh. Selanjutnya, ilmu kimia. Bapak kimia Islam adalah Jabir Ibnu Hayyam. Sebenarnya masih banyak ahli kimia pada masa ini. Yang ternama hanyalah Jabir Ibnu Hayyam, Ar-Razi, Al-Turaqi yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Ilmu farmasi. Di antara ahli farmasi pada masa Abbasiyah adalah Ibnu Bahtiar. Karya yang terkenal adalah Al-Mughni berisi tentang obat-obatan, Jami' Al-Mufradat Al-Adawiyah berisi tentang obat-obatan dan makanan yang bergizi. Selanjutnya, ilmu matematika. Terjemahan dari buku-buku asing ke dalam bahasa Arab menghasilkan karya dalam bidang matematika, di antara lain yaitu
karya Al-Khawarizmi adalah pengarang kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau ilmu hitung yang menemukan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Disebut angka Arab yang diambil dari Arab sebelum dikenal angka Romawi, seperti yang dalam makalah telah dijelaskan. Dalam bidang sastra, Baghdad merupakan pusat seniman dan sastrawan. Para tokoh sastra antara lain Abu Nawas adalah seorang penyair terkenal dengan karya cerita humornya. An-Nasyai, penulis buku Alfu La Ilaha wa La Ilah, yang merupakan buku cerita sastra 1001 Malam yang sangat terkenal dan diterjemahkan ke dalam hampir seluruh dunia. Selanjutnya yaitu perkembangan politik, ekonomi, dan administrasi. Sejarah telah mengukir bahwa masa dinasti Abbasiyah, umat Islam benar-benar berada di puncak kejayaan dan memimpin peradaban dunia pada saat itu. Daulah Abbasiyah berkuasa kurang lebih selama 5 abad, dari tahun 750 sampai 1285 Masehi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata dari saya mohon maaf.